adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 28 Juli 2024, hari Minggu biasa ke-17. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Putramu telah mengajarkan bahwa kerajaan-Mu merupakan harta yang paling berharga bagi kami. Kami mohon berilah kami kebijaksanaan dan pengertian sehingga kami berani mempertaruhkan segalanya demi terwujudnya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya itu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang ini duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar Nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk dijadikan raja, yang menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara pirsawan, selamat pagi. Hari ini adalah hari Minggu ke-17 sekaligus hari Minggu lansia. Kami para tua-tua, penatua, para dadong, para ka berkumpul di Gereja Santo Petrus Negara untuk merayakan Ekaristi dalam rangka hari lansia tersebut.
Di Denpasar ada beberapa kelompok menamakan satu glamor, ya, golongan lanjut umur. Galatia, golongan lansia. Senin, senjanan indah. Ada juga lansia. Mengapa? Karena baru-baru ini kita merayakan Santo Yoakim dan Santa Ana, ibu dari Bunda Maria. Hari ini kita akan mendengarkan atau sudah mendengarkan Injil tentang mujizat. Yang mau ditampilkan dalam Injil pada hari ini adalah mujizat Ekaristi sebenarnya. Tetapi lalu merupakan pengembangan dari mujizat-mujizat di mana Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Yang unik dalam cerita ini adalah roti dan ikan itu berasal dari seorang anak yang mempunyai bekal. Ya, sesudah Yesus minta kepada para murid agar mereka menyediakan santapan itu. Tapi mereka tidak mampu. Karena itu mereka membawa seorang anak yang mempunyai 5 roti 2 ikan. Dan berubahlah setelah Yesus mendoakannya menjadi 5.000 atau lebih roti. Dan mereka makan sampai kenyang. Itu secara fisik yang dibuat Yesus dalam mujizatnya di Galilea. Namun mujizat itu tidak berhenti di sana, melainkan mujizat-mujizat yang lebih hebat lagi, di mana Yesus memberikan tubuh dan darahnya bagi kita, di mana kita sebagai seorang Katolik menerimanya sebagai sakramen Ekaristi, puncak dari seluruh sakramen. Bagaimana kita setiap hari menyantap tubuh Kristus untuk penyempurnaan diri kita, pertobatan kita, dan perbaikan diri kita di dalam kasih Yesus yang selalu memberi. Roti atau nasi biasa kita makan sebagai makanan jasmani dengan lauknya. Lauknya macam-macam tuh, tergantung daerahnya. Ada yang sebut juga gado, ada yang sebut pecel, ada yang bilang karedok, ada yang bikin apa lagi. Mungkin macam-macam, goreng ayam dan sebagainya dan seterusnya, itu lauk pauk. Dan itu menyehatkan, maka dalam ilmu kesehatan kita diajarkan harus makan 4 sehat 5 sempurna. Nah, lalu bagaimana sikap kita dalam menghadapi kehidupan ini? Untuk para dadong, para K, ada satu istilah yang bagus, ya, yang perlu kita perhatikan, yang disebut dengan singkatan New Start, NEWSTART. Satu, nutrisi, itu makan tadi. Jadi makanlah makanan yang sehat, pikirlah pikiran yang sehat, ya. Jadi nutrisi, kita makan apa yang kita makan bisa melahirkan vitamin-vitamin dalam tubuh, ya. Enzim-enzim yang kita makan bersama dengan makanan itu akan melahirkan vitamin bagi tubuh, itu dan nutrisi. Pilihlah yang baik sesuai dengan usia kita. Makanlah sesuai dengan porsi kita, nutrisi. Yang kedua, exercise. Sebagai orang tua-tua, jalanlah. Jangan duduk saja, berjalanlah. Ya. Kira-kira 1.000 langkah kalau bisa. Tidak harus sekaligus, tapi sedikit demi sedikit, supaya aliran darah dalam tubuh kita terus mengalir. Ya. Karena water, air. 70% dalam tubuh kita adalah air, maka kita perlu minum air sedikit-sedikit, ya, menjadi bukit 4-5 liter per hari. Ya. Jadi itu nutrisi, exercise, latihan fisik, lalu water, air, ya. Kemudian START, ya. S yang satu bukan es mambo, es teler, es krim, ya, tapi sukacita. Selalu bergembira dan bersyukur kepada Tuhan
untuk kasih karunia yang diberikan kepada kita melalui usia dan kesehatan kita. Apalagi yang punya anak cucu, lihatlah betapa indahnya hidup ini. Sukacita. Temperance artinya temperamen kita, sifat-sifat kita. Berpikirlah selalu positif dalam kehidupan kita ini sehingga kita tidak marah-marah. Sebetulnya marah-marah menggambarkan kita punya jantung masih sehat. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan, ya. Kita harus sabar, subur, tenang menghadapi segala persoalan karena kita selalu bersyukur Tuhan memberikan kepada kita kehidupan. Itulah STAR, udara. Hiruplah udara yang baik untuk kesehatan kita. Supaya apa? Dengan napas yang ada, kita bisa betul-betul menghidupi hidup ini. R, religius jangan lupa. Berdoa senantiasa, hidup rohani kita ditata, diulang-ulang dalam doa-doa kita, ya. Sehingga kita betul-betul bisa hidup dengan tenang. Itu apa? Dengan yang terakhir, trust, percaya kepada Tuhan. Itulah yang harus diperhatikan para dadong paraka, new start. Itu nutrisi, exercise, water, lalu sukacita, lalu temperance, lalu udara air, kemudian religius, jangan lupa doa-doa secara rohani, dan trust in God, percaya kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita dapatkan dan kita dengarkan dari Injil berupa pergandaan roti, kita nikmati setiap saat dalam Ekaristik kita. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Selamat hari para dadong dan kak. Amin.